Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bersama saya Daeng Iwan dalam channel Kisah Gelap. Kisah Gelap akan mengangkat peristiwa atau kisah-kisah nyata yang mencekam, tragis, bahkan mungkin masih menyisakan sejuta misteri. Semua akan kita angkat dalam Kisah Gelap. Jika generasi muda hancur, maka masa depan sebuah negara dan bangsa selesai. Ayo perangi narkoba. War on drugs. Speed up and never let up. Kisah Gelap kali ini akan mengangkat sebuah kisah tragis tentang bagaimana perekrutan anak-anak di bawah umur oleh kartel narkoba di Meksiko. Seorang anak kecil usia 12 tahun direkrut oleh kartel narkoba untuk dijadikan pengedar dan kemudian dilatih, dipromosikan menjadi pembunuh bayaran pada usia 12 tahun. Semoga kisah ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua. Bagaimana bahayanya narkoba terhadap kelanjutan generasi muda, terhadap kelanjutan negara dan bangsa. Begini kisahnya. Dilansir dari voaindonesia.com 17 Oktober 2021. Dalam laporan yang diliris Reinserta, sebuah kelompok nirlaba Meksiko pada Rabu 13 Oktober 2021 menyebutkan Reinserta telah mewawancarai 89 anak di bawah umur. Anak tersebut ditahan di 3 negara bagian perbatasan utara, 2 negara bagian di Meksiko Tengah, dan 2 negara bagian Tenggara. Dari 89 orang, sebanyak 60 pemuda mengaku terlibat aktif dalam kartel narkoba. Usia rata-rata saat mereka berhubungan dengan kartel adalah antara 13 dan 15 tahun. Semuanya putus sekolah dan akhirnya menggunakan senjata api. Reinserta bekerja untuk mencegah kaum muda direkrut oleh kartel narkoba dan menemukan cara untuk merehabilitasi mereka jika sudah terlanjur terjerumus ke dalam lembah hitam. Reinserta merahasiakan nama lengkap para pemuda karena semuanya masih berada di bawah umur. Mereka saat ini ditahan di fasilitas bagi anak-anak muda yang melanggar hukum. Dan sebagian besar dihantui rasa takut adanya pembalasan oleh geng narkoba. Undang-undang Meksiko mengizinkan hukuman antara 3 dan 5 tahun untuk sebagian besar anak muda pelaku kekerasan, yang berarti hampir semua keluar sebelum mereka berusia 21 tahun. Jaringan untuk Hak Anak di Meksiko mengungkapkan, antara tahun 2000 dan 2019 di Meksiko, terdapat 21.000 pemuda di bawah usia 18 tahun dibunuh dan 7.000 pemuda lainnya menghilang. Kelompok tersebut memperkirakan sekitar 30.000 pemuda telah direkrut oleh geng narkoba pada 2019.
Kartel narkoba menganggap anak-anak di bawah usia 18 tahun berguna karena mereka lebih mudah luput dari perhatian dan tidak dapat dituntut sebagai orang dewasa. Awalnya, mereka digunakan untuk penjualan narkoba tingkat jalanan dan sebagai pengintai. Tetapi seringkali dengan cepat dipromosikan untuk bertindak sebagai pembunuh. Renserta mewawancarai seorang anak bernama Jacobo, 17 tahun. Jacobo dibesarkan di negara bagian Jalisco, Meksiko Barat. Kota itu adalah basis bagi kartel narkoba generasi baru Jalisco. Jacobo mengaku memiliki pengalaman masa kecil yang kejam. Di sekolah tak pernah merasa nyaman. Dan ibunya pernah memegang tangannya di atas api menyala karena dia diduga mendorong teman sekelasnya. Namun dia tidak melakukan hal yang dituduhkan itu. Pada usia 12 tahun, dia direkrut kartel narkoba untuk melakukan pembunuhan pertamanya. Mereka berkeliling mencari anak-anak di jalanan yang membutuhkan uang. Pada usia 12 tahun, saya menjadi semacam pembunuh bayaran, kenang Jacobo. Namun, uang sebesar $1.500 yang Jacobo peroleh tidak bertahan lama. Karena dia sering mengkonsumsi sabu dengan alasan untuk meredakan efek psikologis dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Uang $1.500 tersebut diperolehnya sebagai bayaran untuk sebuah pembunuhan. Associated Press melaporkan saat memasuki usia pertengahan remaja, Jacobo menyiksa anggota kartel saingan. Penyiksaan itu dilakukan demi mendapatkan informasi. Ia membunuh mereka dan memotong tubuh mereka atau melarutkannya dalam asam di pinggiran Mexico City. Peristiwa keji tersebut adalah pekerjaan terakhirnya yang membuat Jacobo masuk ke dalam penjara. Kartel pun memerintahkan dia untuk melakukan pembunuhan tersebut di depan umum. Dilihat oleh banyak saksi mata. Usai melakukan pembunuhan, polisi datang mencarinya dan dia bersembunyi. Kartel menghubunginya karena ingin memerintahkan agar Jacobo pindah tempat dari persembunyiannya. Tapi itu jebakan, kenangnya. Kartel ingin menyingkirkan Jacobo karena dianggap tidak lagi berguna. Seperti halnya sering terjadi pada banyak pengedar narkoba tingkat jalanan, pengintai, dan pembunuh bayaran sekali pakai. Ketika saya datang ke tempat pertemuan, mereka mulai menembak saya di kepala, di punggung, di perut, kata Jacobo. Ia dibiarkan meregang nyawa. Namun entah bagaimana, secara ajaib Jacobo dapat selamat. Ia sekarang menjalani hukuman 4 tahun karena pembunuhan itu. Kini Jacobo masih dihantui rasa takut. Dia tahu kartel itu ada di mana-mana. Dan kartel tidak akan berhenti dengan alasan apapun. Sekarang saya hanya target. Saya hanya gangguan kecil yang harus dilenyapkan oleh satu kartel paling kuat di negeri ini. Tutur Jacobo dengan tatapan kosong. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap
berikutnya. Wassalam.